Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas, tentunya bersama saya Muhammad Azril Nasution. Pemirsa, persoalan etika dan hukum bagi para pejabat publik menuai kontroversi yang sangat tajam bagi masyarakat dan bukanlah hal yang tabu untuk diperbincangkan dalam kehidupan masyarakat karena hal ini sudah merupakan suatu masalah yang kompleks, krusial, dan juga perlu penanganan untuk kita ketahui solusinya bagi Anda dan juga saya pemirsa. Di luaran sana, perilaku pejabat publik kian melemahkan tingkat kepercayaan publik hingga menyebabkan public distrust isu atas perilaku-perilaku mereka yang tidak sepantasnya mereka tonjolkan kepada masyarakat karena mereka memiliki status pada suatu lembaga yang mereka emban. Lantas sejauh ini pemirsa, dengan perilaku pejabat publik ini bagaimanakah yang dimaksud dengan etika serta hukum pejabat publik ini? Apakah implikasi atas privatisasi terhadap satu kebijakan dan regulasi yang mereka keluarkan menjadi polemik setiap apapun di mata masyarakat? Tentunya pembahasannya ini kita akan hadirkan ke hadapan Anda selama kurang lebih 1 jam bersama saya dengan hadirnya narasumber-narasumber hebat yang akan membahas hal ini pasti kupas tuntas terhadap Anda pemirsa. Dengan itu kami mengangkat tema yang menarik pada sore hari ini yakni etika hukum pejabat publik pemirsa. Untuk itu kami harapkan kehadiran Anda di telepon interaktif kami di 0811 6100 386. Sekali lagi di 0811 6100 386. Anda bebas bertanya spesial terhadap tema kami kepada kedua narasumber yang langsung saya akan perkenalkan ke hadapan Anda. Pemirsa, yang pertama sebelah kiri saya wanita cantik. Beliau adalah aktivis perempuan Dr. Ramdeswati Pohan MSP, tapi dipanggil kemauan ataupun keinginan beliau adalah Kak Desi. Selamat sore dan Assalamualaikum Kak Desi. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar panggilannya Kak Desi ya? Betul, jadi agak gagap. Jadi agak gagap, biar sebaya pemirsa. Baik, yang kedua pemirsa, untuk memberikan sumbangsi pemikiran yang sangat efik untuk tema kita kepada anggota Komisi Yudisial, saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore dan Assalamualaikum kepada Dr. Farid Waji SHM Hum. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Saya manggilnya Bapak atau Abang juga ini? Yang mana paling nyaman di lidah dan di telinga, saya ikut saja. Panggil Abang aja ya, biar kakak dan abang ya untuk pembahasannya. Setuju ya Pak? Siap. Oke. Baik pemirsa, sekali lagi kami informasikan kepada Anda tema menarik kami adalah etika hukum pejabat publik. Nah, kalau kita kaitkan terhadap pejabat publik ini kian menuai sorotan tajam belakangan ini yang menjadi isu sangat terkini untuk atensi masyarakat. Lantas dari kedua narasumber kita ini untuk memberikan satu pandangan kepada Anda bagaimana seharusnya etika dan hukum pejabat publik ini diimplementasikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Saya mulai dari Pak Komisi Yudisial kita, Pak Farid. Ya. Seperti apa itu implementasi? Ya, jadi sebenarnya begini ya. Ada pemaknaan yang berbeda antara etika dan pejabat, antara etika dan hukum. Setuju. Kalau etika sifatnya tidak tertulis, indikatornya suara hati, suara batin, baik dan buruk. Jadi ukurannya baik dan buruk itu sebagai bagian dari rujukan perilaku bagi para pejabat publik. Jadi ukurannya tidak ada di dalam buku. Karena etika pada prinsipnya adalah sesuatu yang hidup di sanubari hati warga masyarakat. Jadi segala sesuatu yang sifatnya tidak tertulis tapi menimbulkan kebaikan, bukan diukur dari salah dan benarnya, maka itu disebut sebagai bagian dari etika. Dan etika ini adalah tuntunan perilaku bagi para katakanlah bagi para pejabat publik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Karena mereka mengemban satu lembaga ya Pak? Ya, karena mereka kalau dari sisi etika segala sesuatu anggaran dan mandat yang mereka dapatkan adalah dari publik, dari kita. Setuju. Nah, jadi ukurannya bukan hanya terbatas pada apa yang tertulis dalam undang-undang, peraturan hukum, tetapi apa yang bersemayam di hati warga. Itulah ukuran etika perilaku dan menjadi tuntunan perilaku. Sebaliknya hukum itu segala sesuatu yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki banyak keterbatasan. Sehingga banyak sekali kemudian ungkapan
pelanggaran hukum pelanggaran etika belum tentu pelanggaran hukum. Tetapi kalau pelanggaran hukum dapat dipastikan itu adalah pelanggaran etika. Kira-kira begitu. Sejauh ini yang Anda lihat terhadap implementasi terhadap etika maupun hukum pejabat publik ini di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita yang modernisasinya ini memiliki platform media sosial. Seperti yang Anda lihat. Nah, ini yang sebenarnya belakangan menjadi isu menarik lagi yang terkait dengan standar etika jabatan pejabat publik. Khususnya berkaitan dengan yang belakangan disebut di media sosial dengan istilah flexing. Setuju. Ya, jadi flexing itu upaya untuk menunjukkan kehebatan, kemewahan, kelebihan yang dia miliki atau keistimewaan yang dia miliki, privilege yang dia miliki, yang sebenarnya kepemilikan atas keistimewaan itu sumbernya dari dana publik, dari anggaran publik, dari gaji publik, dari pajak rakyat gitu. Nah, konsekuensinya seharusnya dari sisi etika, ketika dia mendapatkan sesuatu dari rakyat, maka harus punya rasa tempo selero, ekuh pakeuh untuk memastikan bahwa mandat yang Anda berikan saya jaga amanahnya, uang pajak yang Anda bayar saya jaga kepantasan kepatutannya, sehingga kemudian dari sisi itu pejabat publik ketika tampil di panggung-panggung publik maka semestinya kalau boleh disebutkan harus memantaskan diri. Apakah kemudian saya pantas melakukan ini di ruang publik, di panggung publik, di depan publik? Bukan persoalan kemudian kita ingin menggugat kemewahan yang dia miliki, harta yang dia punya, itu mungkin sudah hakullahnya. Maksudnya hak Allah untuk memberikan rezekinya dia. Tapi dalam konteks itu harus ada kepantasan, kira-kira begitu. Dalam satu diskusi sampai pada tahapan begini. Kalau misalnya saya sedang dalam perjalanan dinas, maka tidak pantas saya menampilkan kemewahan-kemewahan ketika wisata, ketika menampilkan sesuatu yang lebih dari yang sepatutnya, yang saya tampilkan di media massa. Mestinya begitu, tidak boleh. Nah, itu yang masuk dengan kepantasan itu. Jadi sebelum tampil di ruang publik, sebelum tampil di arena publik, maka seseorang itu harus tampil bersahaja sesuai dengan kepantasan yang seharusnya dia terima, sesuai sebagaimana harusnya tampilan yang bersangkutan pada saat dia mendudukkan dirinya, saya berdiri di ruang ini karena mandat publik dan saya bekerja di tempat institusi lembaga ini karena digaji oleh publik lewat pajak-pajaknya. Kalau cerita pajak ya sudah, nggak ada yang nggak dipajaki. Jadi kalau kemudian orang bilang Pak Farid, Pak Azil, Mbak Desi emang bayar apa? Semua kita itu sudah bayar pajak. Jadi kalau orang masih menggugat soal pajak ya berarti memang kurang piknik gitu. Oke, lantas bagaimana seharusnya pejabat publik ini menjaga kepercayaan publik yang katanya adalah amanah yang dia berikan itu, baik dari yang diemban ataupun profesinya ini, kalau Anda lihat? Jadi karena tadi ukurannya adalah etika, kepatutan, kepantasan, bukan salah benar tapi baik dan buruk, maka itu sebenarnya sangat tergantung kepada kemampuan untuk menyelami jiwa rakyat gitu, jiwa publik, kalau misalnya di medsos jiwa followers gitu. Ya mungkin orang akan bilang kok rumit amat sih hidup jadi pejabat publik. Memang rumit karena segala sesuatunya bersumber dari dana publik, dari anggaran publik, sehingga pertanggungjawabannya kepada publik dalam konteks bagaimana sepantasnya saya sebagai pejabat publik, maka itu memang ukurannya adalah ukuran yang sangat ada dimensi rasional, ada dimensi emosional, dan itu harus senantiasa tadi sebutkan dinamis. Setuju. Nggak sama. Besok misalnya ketika saya tampil dengan penampilan seperti apa di ruang publik dengan minggu depan dan seterusnya, itu pasti akan berubah dinamis dan norma yang dipergunakan dia terus akan berputar sesuai dengan perkembangan. Nah, kalau kemudian belakangan misalnya menggunakan media sosial sebagai flexing pada konteks kekinian di tengah suasana atmosfer publik yang katakanlah punya pendapat istilah netizen maha benar dengan segala pendapatnya. Nah, ini harus dijaga gitu. Oke. Nah, menjaga itu yang paling penting yang disebut dengan sensitivitas sosial dan kemampuan untuk menyelami jiwa publik. Baik, menjaga itu yang menjadi penting bagi para pejabat publik jika untuk melakukan suatu tindakan ataupun perbuatan baik dari di dunia media sosial tadi ya, Pak Bang Farid. Dan kehidupan sosial yang lain ya. Yes.
Seperti itu. Lantas saya beralih terlebih dahulu kepada seorang aktivis perempuan, Kak Desi, yang bagaimana melihat terkait implementasi terhadap etika pejabat publik ini di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan juga bagaimana seharusnya tindakan mereka itu untuk menjaga marwah mereka. Yang Anda lihat seperti apa? Baik, terima kasih Azril. Saya lebih kepada psikis pejabat publik nih. Jadi etika itu sebenarnya kan seperti Pak Farid bilang tidak tertulis. Dan sanksinya sanksi sosial. Setuju. Tapi sebenarnya sanksi sosial ini yang paling berat. Di Indonesia pejabat itu kan tidak hanya pejabat pemerintah yang struktural, tapi ada lembaga-lembaga non struktural ini yang mencetak pejabat-pejabat dadakan kalau bisa kita bilang. Jadi misalnya seperti ada komisi pemilihan umum, komisi informasi, komisi penyiaran. Ini kan dalam proses seleksinya ini bukan hanya ASN yang boleh, tapi masyarakat biasa juga bisa. Setelah kualifikasi dia terpenuhi, seluruh tahapan seleksi dia berhasil. Nah, ini ketika dia menjadi pejabat, dia lupa bahwa dia sudah pejabat. Jadi terlalu lama dalam kehidupan yang biasa, kemudian menjadi pejabat, ada hal-hal yang dia lupa etika menjadi pejabat. Jadi seorang pejabat itu paling tidak dia memenuhi 3 hal untuk beretika baik karena dia dianggap sudah profesional di jabatannya. Jadi secara brand dia juga baik, kemudian beauty, tampilannya bukan cantik-cantik secara fisik, tapi inner di dalam diri dia dengan kemampuan berperilaku dan yang paling penting bahwa B yang terakhir itu adalah behavior. Behaviornya itu harus betul-betul baik. Nah, ini terkadang mereka lupa bahwa mereka pejabat selalu hal-hal yang melanggar etika dia katakan itu biasa. Itu biasa kalau kita orang biasa. Tapi ketika kalau kita orang biasa, meskipun kalau di luar dari jam kerja. Nah, padahal etika itu harusnya melekat. Setuju. Etika melekat. Seluruh manusia harus memiliki etika. Karena etika diajari dari keluarga ya. Kalau kita merunut dari nenek moyang kita, Nabi Allah Adam juga diturunkan ke dunia dalam keadaan tidak berpakaian, dia malu kan. Tidak etik, walaupun tidak ada melihat, belum ada manusia. Dia cari daun, akhirnya ketemu daun tin yang tidak berjahit, dia bisa menutupi semua. Itulah yang konon menjadi sejarah pakaian ihram. Nah, etika ini ada atau tidak ada yang melihat, memang harus kita patuhi. Karena kita tahu ada yang melihat kita, yang maha kuasa. Nah, kadang pejabat publik ini lupa, terutama itu tadi sudah terlalu lama menjadi orang biasa, kemudian menjadi pejabat publik lupa bahwa yang dia harus lakukan tidak boleh biasa-biasa lagi. Etika memang tidak tertulis, tetapi ketika dia dituliskan dalam bentuk peraturan, itu harus dipatuhi dan itu bersanksi, walaupun tidak pada sanksi hukum. Sanksinya biasanya itu kalau kebetulan saya mantan komisioner komisi informasi, ada sanksi ketika kita melanggar etika, ada sanksi teguran lisan, kemudian berat dikit ada sanksi skor 3 bulan dan sangat berat pemecatan. Dan jadi, realisasinya hingga pemecatan ya? Realisasinya hingga pemecatan, tapi itu tentunya melalui penelitian yang lebih penyelidikan yang lebih mendalam daripada majelis-majelis yang mengawal etik itu sendiri. Itu kenapa lembaga-lembaga yang saya maksudkan tadi memiliki badan-badan kehormatan. Misalnya KPU ada DKPP kan begitu ya. Dan lain-lain sebagainya. KPI juga saya kira ada lembaga-lembaga pengawasnya untuk terkait soal etika tadi. Karena kita tidak bisa menafikan juga kebiasaan memang agak susah untuk diubah kebiasaannya, agak susah untuk diubah. Memerlukan waktu dan pemahaman serta perasaan patut dan tidak patut. Aku biasanya melakukan ini, patut enggak ya? Aku lakukan ketika aku sudah jadi pejabat publik. Karena kembali tadi karena aku digaji oleh netizen. Aku digaji oleh rakyat dari pajak mereka. Patutkah uang mereka ketika aku melakukan perjalanan dinas masih dalam rangka hari dinas, aku berfoto-foto di lantai tertinggi pada sebuah hotel mewah, kan seperti itu. Jadi ada rasa patut tak patutnya. Ini melukai gitu. Aku bayar pajak, tengok dia itu di sosmed di ujung menara paling tinggi ya. Seperti itu misalnya. Ini hanya pemisalan. Jadi kembali tadi seperti Pak Farid, patut tidak patut yang kita lakukan. Kalau kita runut tadi nenek moyang kita, ini nggak patut walau nggak ada yang ngelihat. Jadi dia mencari sesuatu untuk
menutupi ketidakpatutan tersebut. Baik, Demikian. kalau kita kaitkan terhadap, mungkin saya bisa katakan bahwa sebelum menjadi pejabat publik ada sumpah yang mereka harus lakukan. Benar begitu ya Kak Desi dan juga Bang Farid akan hal ini. Tapi mengapa mereka lupa akan kepatutan tersebut? Saya kembali ke Bang Farid. Sumpah itu lebih kurang hukum ya. Jadi sebelum sumpah itu tadi sebenarnya ada ungkapan kepatutan, kepantasan. Jadi maka tadi saya awali dengan kalimat sebelum menjadi pejabat publik, apapun jabatannya, harus memantaskan diri gitu. Karena konsekuensinya begitu menjadi pejabat publik itu sebenarnya pada konteks etika itu siang dan malam. Waduh. Begitu saya menjadi pejabat publik, sorotan publik menjadi patut. Jadi ketika saya misalnya tadi contoh sederhana pada konteks flexing ya, berfoto di hotel sekalipun bintang 5 gitu. Padahal itu sedang bekerja, jam kerja pejabat publik gitu. Pantas nggak? Enggak. Karena dia datang ke hotel itu dinas, siapa yang bayar? Ya saya, Pak Azril, Ibu Desi. Meskipun kalau kita kaitkan terhadap mungkin pada pukul 12 hingga pukul 1 adalah jam istirahat. Ya tapi kan itu kan jam dinas kan. Kecuali hari Minggu dia dengan keluarganya itu privat, hormati. Sampai pada tahapan itu. Jadi bukan pada soal sumpah dan tidak sumpah. Bukan hal tersebut. Sumpah itu saya sebut formalitas sebagai prosedur untuk menduduki jabatan publik. Tapi pada konteks yang lain adalah kepantasan dan kemampuan untuk menahan diri, pengendalian diri. Jadi pada sikap etis itu karena dia suara batin dan ukurannya memang dia hanya standar gitu, tidak sama. Setuju. Semakin tinggi, mohon maaf, harusnya level pendidikannya, strata sosialnya, pergaulannya, jabatannya, maka semakin tinggi sensitivitasnya. Ukuran baik buruknya makin tinggi gitu. Patut tidak patutnya bukan salah benarnya, sebab kalau salah benar ukurannya ada di dalam hukum. Setuju. Nah, itu nanti hakim atau publik yang menilai gitu. Jadi pada konteks etika di atas makanya sebutkan hukum itu mengapung di atas etika. Jadi yang menjadi landasan moral. Makanya disebutkan juga pada sisi lain sepatutnya etika ini menjadi bagian dari lifestyle, gaya hidup. Nah, ini yang paling rumit. Apalagi tadi orang biasa tetap merasa biasa gitu. Begitu dia menjadi pejabat publik, dengan segala atribut fasilitas yang dia dapatkan, itu kemudian memang sering kadang lupa gitu. Padahal harusnya semakin tawaduk, semakin amanah, semakin profesional, semakin sensitif. Termasuk untuk menyahuti respon-respon publik terhadap perilakunya. Nah, jangan juga dibilang ini netizen terlalu usil sih. Masa saya begini? Bukan masalahnya, bukan masa saya begini. Kalau saya sebagai warga biasa misalnya flexing itu memang hak saya. Tapi ketika menjadi pejabat publik itu enggak hak dia. Karena dia harus menjaga perasaan. Nah, itu loh yang paling sulit itu. Bukan hanya soal hukumnya, tapi soal etikanya. Jadi soal etika ini memang kecenderungan di kita sekarang mengalami degradasi, termasuk misalnya beretika di kendaraan bermotor. Belakangan misalnya saya bilang begini, ketika pihak Polri mengubah aturan untuk mendapatkan SIM. Setuju. Itu lagi-lagi formal. Tapi kemudian kepatuhan, pengetahuan, kemampuan untuk taat aturan malah coba makin rusak jalanan kita, kira-kira kan begitu. Nah, ini antara etika dan hukum memang agak sulit untuk dikawinkan. Padahal hukum harus mengapung di atas etika. Dan Anda katakan tadi etika harus menjadi lifestyle seharusnya. Harusnya. Tapi begitupun kadang-kadang menjadi bahan lelucon juga. Etika itu dikantongin aja. Gitu. Nah, itu mungkin gambaran. Dan sebenarnya begini, bangsa yang beradab. Nah, itu. Jadi etika, akhlak, adab, moral, kira-kira begitu. Itu sebenarnya satu aliran. Nah, di atasnya baru ada hukum. Yang sebenarnya moral itu ukurannya ya sensitivitas, kemampuan untuk menyelami jiwa. Baik jiwa orang sekeliling kita, jiwa kita, apakah sesuai enggak dengan atmosfer yang ada di lingkungan kita gitu. Keadaban ini sebenarnya bukan soal banyaknya hukum. Justru sebenarnya begini, kalau kita Indonesia ini kecenderungannya sekarang ya, justru memproduksi hukum.
Oke. Padahal dalam konteks keadaban, dalam konteks filosofi sekalipun, semakin banyak hukum yang kita buat, semakin koruptiflah negara ini. Karena semakin banyak yang kita langgar sesuai dengan aturan yang tertulis. Tapi kalau etika, dia tidak disebut sebagai perilaku koruptif, karena dia tidak adalah pelanggaran terhadap hukum. Tetapi semakin ini niradab atau biadab, jadi memang sama-sama nggak enak memang. Oke, masih kita tahan sebentar Bang Farid dan juga Kak Des untuk pembicaraan kita. Banyak hal yang akan kita sampaikan kepada masyarakat dan juga saya mewakili masyarakat dan juga ada titipan bahwa apakah implikasi terhadap privatisasi dari setiap pejabat publik ini terus menuai polemik. Kita akan saksikan setelah yang satu ini pemirsa. Ya, pemirsa masih bersama kami dalam program Sumut Menyapa dengan segmen Kupas Tuntasnya dengan tema menariknya etika hukum pejabat publik. Dan untuk itu pemirsa kami hadirkan lagi telepon interaktif kami di 081161000386. Siapa tahu referensi pertanyaan Anda menjadi referensi pertanyaan kami untuk kami berikan langsung kepada kedua narasumber kami yang sangat hebat-hebat akan hal tema menarik kami ini. Tadi kita di segmen 1 pemirsa sudah banyak sekali membahas terkait tentang general description ataupun gambaran-gambaran utama terhadap etika terhadap para pejabat publik ini. Lantas kalau kita hanya kaitkan terhadap pejabat publik ini tidak etis pemirsa, ada keluarga juga dari pejabat publik ini yang juga menuai polemik bagi masyarakat luas ini. Sehingga masyarakat luas banyak yang beralih fungsi sebagai social controller. Saya masih mungkin berbicara kepada Bang Farid sebelum kepada Kak Desi untuk akan hal ini. Bang Farid, seperti apa itu? Kasus paling aktual dan disajikan di hadapan kita hari ini adalah kasus, udah dewasa nggak apa-apa ya, Mario Dandi. Dan Rafael Rafaun itu kan bermula dari flexing, bermula awalnya sih ada tindakan kriminal yang kemudian dibumbui dengan flexing, lalu kemudian berakhir dengan proses hukum dan proses yang ada di KPK. Setuju. Nah, jadi sebagai sebuah keluarga, nah konsekuensi menjadi pejabat publik, etika publik itu juga menular, ya. Dan berdampak kepada keluarga. Itu konsekuensi memang. Oleh karena itu, kemampuan untuk menahan diri, kemampuan untuk memantaskan diri, kemampuan untuk tampil bersahaja sebagai pejabat publik, itu memang harus merupakan fakta integritas dalam keluarga. Jadi suami istri, anak, menantu, dan seterusnya. Sampai mungkin pada level-level kesekiannya gitu. Jadi dalam konteks sikap etis, ketika misalnya seorang suami lalu punya istri menampilkan kemewahan, itu tetap akan mengundang polemik. Pun demikian dengan anaknya, pun demikian dengan menantunya. Konsekuensi memang seperti itu. Jadi itu tadi yang saya sebutkan, memantaskan diri sebagai pejabat publik pada konteks etika itu memang berat. Dan konsekuensinya adalah seharusnya tidak kalau boleh saya sebutkan bekerja dalam senyap. Bekerja dalam senyap. Iya, karena beda dengan saya yang buzzer gitu, kira-kira begitu kan? Tapi kalau kita kaitkan terhadap bekerja dalam senyap, nanti kata publik lagi, kata netizen tidak bekerja. Karena yang penting kerjanya, bukan tampilan medsosnya toh, bukan tampilan baju hebat kayak gini kan, kira-kira gitu. Bukan cantiknya Ibu Desi kan? Karena pejabat publik kita gaji memang untuk bekerja dan outputnya bukan tampilan personal, tetapi tampilan kinerja profesional dari institusinya. Baik, Anda emang untungnya apa untuk saya kalau kemudian pejabat foto sana foto sini, tampil sana tampil sini sebagai pejabat yang kemudian dari hotel sana kemudian SPJ ke sana, SPJ emang untuk apa? Untuk informasi dari bahan netizen jadinya. Terus informasi apa yang mau didapatkan? Karena itu bukan kinerja, itu flexing toh. Foto apa yang ditampilkan? Kemanfaatan apa? Nggak ada. Kebergunaan? Nggak ada. Kira-kira kan gitu. Yang tampilkan itu dalam konteks pelayanan misalnya. Pelayanan publiknya. Pelayanan publiknya misalnya. Kita nggak perlu kenal. Makanya memang kita juga ada aneh-anehnya ya. Yang aneh-anehnya siapa ini dulu Bang Farid? Kita harus luruskan apakah netizennya atau pejabat publiknya yang aneh-anehnya ini? Netizen itu menurut saya memang karena mereka bukan dibayar. Tapi mereka membayar untuk mengkritik. Itu kewajiban mereka untuk mengkritik. Karena saya sudah mengeluarkan pajak.
Emang ada yang saya nggak bayar pajak? Maksud pada bidang apa yang saya nggak bayar pajak lagi? Jadi ketika itu saya sudah membayar negara lewat pejabat publiknya. Jadi ketika itu wajar saya melakukan kritik. Setuju. Tapi pada konteks pejabatnya, dia dibayar untuk bekerja, bukan dibayar untuk flexing, bukan dibayar untuk bermewah-mewah, bukan dibayar untuk foto sana, foto sini gitu. Apalagi kan mereka bukan artis. Public figure. Mereka bukan public figure pada konteks untuk memberikan pelayanan. Jadi dari sisi kepatutan sebenarnya nggak ada yang pantas ditiru. Baik. Pada konteks itu ya. Nah, tapi kalau kemudian misalnya ada sikap etis, misalnya ini misal ya, memberikan solusi atau memberikan alternatif solusi bagi rakyat, bagi publik lah, yang sedang mengalami hambatan-hambatan proses pelayanan administrasi, lalu kemudian tampil di depan si pejabat tadi, nah ini benar. Oke, dan masyarakat juga mendorong akan hal itu. Pasti, karena memang apalagi no viral no justice kan, Setuju. apalagi kalau pejabat yang memulai itu gitu. Jadi yang namanya kalau boleh saya sebutkan dalam tanda petik ya, netizen harus lebih nyinyir memang. Karena tidak ada yang tidak dibayar lewat pajak. Nah, pemirsa di rumah sana, Bang Farid mengatakan bahwa netizen harus nyinyir. Lebih nyinyir. Ya, lebih nyinyir. Itu dari permintaan. Sebab hanya metode itu untuk sekarang yang kemudian mekanisme yang memungkinkan kita untuk mengontrol pejabat publik. Oke, berarti Anda setuju dengan perkataan saya bahwa masyarakat sekarang bisa mendapatkan pekerjaan ataupun profesi lainnya adalah social controller. Ya harus. Baik, tadi Bang Farid mengatakan bahwa konsekuensi dari pejabat publik ini harus etikanya ini harus menurun kepada anak-anaknya, kalau bisa dikatakan seperti itu. Lantas dari aktivis perempuan, Kak Desi melihatnya bahwa peranan pejabat publik ini bisa dibilang tidak hanya untuk dia sendiri, tetapi juga untuk melindungi keluarganya, baik dari tingkah lakunya dan juga etikanya yang harus ditonjolkan di pada masyarakat. Iya, saya sangat sepakat itu. Bahwa etika pejabat publik itu harus sempurna. Harus sempurna. Tidak hanya terhadap pekerjaannya melayani masyarakat, tapi kepada keluarganya juga dia harus sempurna. Kalau orang biasa, saya selalu tergelitik dengan buku Bang Farid, orang biasa dengan kebiasaannya. Jadi kalau orang biasa ya biasa saja, tapi ketika pejabat publik dia harus memperlakukan keluarganya dengan baik, tidak hanya kemudian anak dan istrinya flexing, bukan hanya itu, tapi dia dengan keluarganya juga harus baik memperlakukan istri dan anak-anaknya, suami dan anak-anaknya juga dengan baik. Itu juga bagian dari etika pejabat publik. Kalau di dalam undang-undang keterbukaan informasi, bahkan saking nyinyirnya netizen ini, masyarakat ini, boleh masyarakat mengetahui berapa gajinya, berapa honornya. Nah, hal itu kan mudah saja dicari dengan situs dari LHKPN, Kak Des. Tidak semuanya. Jadi tidak semuanya. Ada hal-hal yang ada pejabat publik yang tidak mau gajinya membuka gajinya berapa. Mungkin boleh ditambahkan supaya hangat. Untuk memastikan apakah gaji yang dia dapatkan wajar menjadi flexing dengan pendapatan yang dia dapatkan. Oke. Nah, itu loh maksud iya betul. pernyataan itu. Jadi dengan flexing keluarga tadi, dengan flexingnya dia tadi, berapa sih sebenarnya honornya? Berapa sih pendapatannya? Kok bisa mewah sekali? Nah ini juga kenyinyiran ini tadi juga menjadi rambu-rambu bagi pejabat publik untuk main-main dalam tanda kutip ya. Untuk main-main karena setiap jabatan itu sebenarnya memiliki konsekuensi mendapatkan penghasilan dari main-main ya Pak Farid ya. Ada peluang untuk itu. Jadi ketika ada ingatan-ingatkan, saya lebih suka apa kritik masyarakat itu adalah ingatan, mengingatkan karena sayang ya. Karena sayang apalagi kita kenal sama dia, karena kita sayang kemudian kita bertindak sebagai netizen mengkritisi. Ayolah, ini kok bisa gini, jangan marah. Nah pejabat publik tuh nggak boleh marah dengan kritik, dengan nyinyirnya netizen, tak boleh marah. Kenapa? Balik lagi bahwa dia yang menggaji aku. Dia bagian dari yang menggaji aku, kok dia sendiri nggak sanggup. Tapi dia bagian dari masyarakat yang membayar pajak, yang menggaji aku. Jadi aku harus patuh. Jadi kalau bahasa wakil rakyat, dia mewakili yang menggaji untuk bekerja. Jadi dia wakil, jadi harus patuh sama yang menggajinya. Jadi pejabat publik itu harus patuh pada
nyinyiran netizen. Setidaknya dia kembali melihat diri bukan dengan jabatannya, dia malah arogansi. Banyak sekarang pejabat-pejabat yang ketika dinyinyirin tuntut balik. Nah, ini yang kita miris ya, kita miris. Abuse of power ya kalau bisa dikatakan. Bisa, tapi biasanya abuse of power itu satu lingkungan, satu ini. Jadi melalui kekuasaan dia menekan bahwaannya. Tidak bisa pejabat publik menekan masyarakat, tidak bisa. Tapi biasanya abuse berlaku di internal. Nah, jadi balik lagi bahwa terimalah kalau dikritik. Kalau kecuali fitnah, tapi kalau namanya kritik itu kita terima, kemudian kita memperbaiki kinerja kita, memperbaiki perilaku atau memperbaiki juga tingkat pengetahuan kita. Kembali lagi baca bahwa banyak pejabat publik ini balik kepada sumpah, hanya disumpah kemudian menjalankan amanah, tapi dia tidak melihat apa-apa yang tak boleh dia lakukan. Harusnya itu duluan ketika kita bekerja pada sebuah institusi, lembaga, jangan pekerjaannya dulu yang kita lihat, apa-apa yang tak boleh dulu. Lantas kalau demikian bagaimana terhadap tentang perilaku dan pedoman yang harus mereka implementasikan, Kak? Kalau contohnya kita kaitkan terhadap sumpah mereka ini. Pada setiap lembaga, institusi itu sebenarnya ada namanya kode etik kalau dia di lembaga yang profesional. Ada kode etik yang harus dia jalankan, tak hanya lembaga-lembaga pemerintah, tapi lembaga-lembaga organisasi juga memiliki etika-etika. Misalnya jurnalis, dia ada kode etik jurnalis, atau dokter, dia ada kode etik kedokteran, itu ada di ID. Jadi ketika lembaga profesional lain, lembaga-lembaga lain, dia juga ada peraturan. Nah, etika ini sebenarnya dituliskan di dalam sebuah peraturan. Di dalam sebuah peraturan bahwa dia harus berintegritas, dia harus berperilaku baik. Ini kan etika, dituliskan di dalam peraturan dan kemudian memiliki sanksi seperti yang saya katakan tadi. Tapi kalau sampai kepada sanksi hukum formal, penjara ya. Penjara, nah itu sudah bagian dari wilayahnya Pak Farid ini. Karena Pak Farid ini spesialisasinya undang-undang. Dan lain sebagainya. Jadi etika apakah tidak bersanksi? Bersanksi ketika dia sudah dituliskan menjadi sebuah peraturan pada lembaga-lembaga itu. Dan itulah yang menjadi pedoman bagi pejabat publik untuk kemudian dia melaksanakan kegiatan mereka. Iya, di etika itulah sebenarnya kalau dia paham, flexing itu tidak boleh, perilaku tidak baik. Menciderai perasaan orang-orang yang membayar dia, masyarakat di luar sana. Sebentar, Kak Des dan juga pemirsa, kita langsung untuk menyambut sinkronisasi pemahaman kita kepada Bang Farid terhadap tadi statement dari Kak Des ini, etika harus ada di dalam tulisan itu sebenarnya. Itu namanya kode, makanya itu kode etik. Jadi kalau tadi ada istilah etika dan hukum, kumpulan etika yang dituliskan namanya kode. Kalau peraturan yang dituliskan dalam bentuk satu peraturan perundang-undangan disebut dengan hukum. Secara sederhana seperti itu. Jadi kode etik ini sebenarnya dia begini, sifatnya sangat standar, sangat umum. Tapi ketika ditafsirkan menjadi situasional. Menjadi situasional. Inilah yang seringkali terjadi misalnya pada saat menjatuhkan sanksi waktu saya di Komisi Yudisial. Hukuman perbuatan sama, waktu sama, tapi orang berbeda, itu hukuman bisa berbeda. Dynamic. Karena perilaku misalnya mereka yang golongan 3B dengan yang 4A, hakim biasa dan hakim ketua pengadilan misalnya, itu pasti berbeda. Makanya kalau ada orang bilang, dalam kasus Sambo misalnya, Sambo kok diberhentikan, yang si Richard kok cuman nggak diberhentikan misalnya, atau hanya penurunan pangkat masa. Karena memang dari sisi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan satu lagi yang paling penting, ketika akan menjatuhkan sanksi etik itu diukur dari senioritas seorang profesional itu. Jadi ukuran etika itu ya sangat situasional. Jadi atmosfernya sangat tergantung kepada suasana yang muncul pada saat sanksi dijatuhkan. Berbeda dengan hukum. Makanya orang bilang begini,
syanu hukuman mati, syanu seumur hidup misalnya. Walaupun sebenarnya perlu diberikan pemahaman bahwa di Indonesia hakim itu memiliki sifat independen. Jadi hakim memiliki kemerdekaan, kebebasan untuk menjatuhkan hukuman apapun bagi Sambo gitu. Oke. Lalu kemudian yang kedua, kita memang tidak punya hukuman yang seragam dan konsisten. Jadi ketika misalnya ini hukumannya terhadap syanu hukumannya seperti ini, ya dalam perspektif hukum, ya itu memang diakomodasi. Makanya kemudian dalam isu yang lain, kok jadi berkembang kemana-mana ya. Ketika soal Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan aturan, surat edaran bagi para hakim di lingkungan pengadilan tidak boleh menerima gugatan perkawinan beda agama. Oke. Jadi artinya begini, karena memang kita tidak punya yang disebut dengan konsistensi dan keseragaman. Dan itu memang diakomodasi seperti itu, gitu. Jadi itu juga cerminan dari sanksi etik. Jadi sanksi etik itu juga sifatnya situasional. Biasanya kalau sesuai dengan pengalaman senioritas dan daya rusak yang muncul dari perilaku itu. Baik Bang Farid, saya juga dapat cuitan juga dari masyarakat mungkin mewakili mereka bahwa kalau kita lihat terhadap keberadaan para pejabat publik ini, khususnya etika dan hukum pejabat publik ini sudah menimbulkan ataupun menyebabkan public distrust. Setujukah Anda? Oh iya, ya makanya kita dalam tanda petik bersemangat sore ini kan memang public distrust itu yang kemudian harus kita kembalikan ke jalan yang lurus. Dan gimana caranya? Saya pikir dalam kehidupan bernegara kita tidak hanya dapat mengandalkan sanksi hukum. Lebih berat dari itu, kita awali lebih murah biayanya itu kenyinyiran netizen dalam konteks media sosial. Kenyinyiran publik terhadap perilaku pejabat publik. Itulah yang sebenarnya yang paling memungkinkan untuk menggiring kita ke arah jalan yang benar. Sebab kalau kita mengandalkan aturan hukum, ya kan sudah menjadi anekdot kan. Hukum kita tajam ke lawan tapi ramah ke kawan, tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Lalu ada nggak yang di atas itu lebih tajam? Yaitu pengawasan publik lewat penggunaan etika sebagai media kontrol pejabat publik. Dan kalau itu kita tidak lakukan, maka sebenarnya kita melangkah terus mundur. Karena keadapan kita semakin mundur. Berarti kita katakan bisa diberuntungkan terhadap kehadiran para netizen ini yang mereka punya nyinyir lebih. Saya bilang tadi wajib hukumnya, niscaya. Sebab kalau hanya mengandalkan, coba lihatlah beberapa kasus-kasus hukum yang kita begitu bergairah mendiskusikannya, mewacanakannya, tapi kan ujungnya gelap. Kalau kata orang Belawan ke laut semua kan gitu. Tapi pada konteks etika, sepanjang perasaan publik tidak dapat dibaca oleh, kalau saya istilahkan tadi, ketika pejabat publik tidak punya kemampuan meletakkan telinganya di hati, di jantung warga, maka sepatutnya pada saat bersamaan netizen harus tetap semakin nyinyir. Karena pada konteks sekarang kan tadi no viral, no justice juga. Pada kesempatan yang lain, kalau kita ingin ada pelayanan yang baik, kalau kita termasuk sebentar lagi soal pilpres, soal pileg, saya pikir ini adalah momentum bagi publik untuk kemudian meminta pertanggungjawaban fase 5 tahun yang lalu ketika calon pejabat publik tadi itu akan tampil 5 tahun ke depan. Ini saatnya ditagih dan kemudian dikawal sekaligus memberikan garansi. Sebab kalau itu tidak kita lakukan, sekali lagi kita tidak punya kemampuan kontrol. Kita senantiasa memberikan cek kosong. Nah sekarang ada yang cek dapat kita isi. Yaitu media sosial dan tentu media-media yang lain, dan saya pikir adalah momentum sekali lagi bagi kita untuk menggunakan hak kita dibanding kemudian berharap kepada katakanlah pejabat-pejabat hukum yang dalam banyak hal sebenarnya juga bagian dari pejabat publik itu yang harus kita kontrol juga. Bang Farid. Tapi yang penting dalam konteks sikap etika, tentu ketika kita mengkritik pejabat publik, tentu bangunannya tetap dalam bangunan yang saya sebutkan tadi, hukum di atas etika,
Dan etika ini memang betul-betul bersikap etis, kira-kira seperti itu. Itu dia. Dan pemirsa, nanti kita juga akan cari tahu terhadap pandangan dari seorang aktivis perempuan Kak Des ini terhadap public distrust isu ini, khususnya kita alamatkan kepada para pejabat publik yang suka flexing di luar sana. Bagaimana pandangannya sesaat lagi. Ya, pemirsa, pejabat publik dengan tindakan dan perilakunya baik itu di media sosial dan hal-hal dalam kehidupannya ini menuai kritikan dan juga sorotan tajam bagi Anda di rumah yang sebagai netizen yang harus lebih nyinyir tadi kalau kata narasumber saya yakni Bang Farid, sehingga hal ini juga dengan tindakan mereka menyebabkan public distrust issue. Dari seorang aktivis perempuan, seperti apa melihat itu dan bagaimana pula pandangannya untuk tetap menegakkan kepercayaan publik ini kian meningkat di tengah-tengah kehidupan masyarakat? Ya, jadi public distrust itu memang sangat berasa efeknya terhadap perilaku flexing, baik itu oleh pejabat publiknya atau keluarganya. Hari ini kita tidak bisa memungkiri bahwa banyak masyarakat yang enggan membayar pajak pasca kejadian Rafael Alun dan Mario Dandi. Kemudian lagi-lagi ada juga sekda yang punya harta sangat-sangat fantastis, anaknya juga melakukan flexing dengan barang-barang mewah. Nah, tidak hanya sampai di sini, tapi perilaku pejabat terhadap istri dan anak-anak ini tidak bisa kita pungkiri juga mempengaruhi kepercayaan publik terhadap dia. Jadi sebagai aktivis kami juga mengadvokasi beberapa kejadian yang dilakukan oleh pejabat publik terhadap keluarganya, baik kepada anak atau kepada istri. Nah, ini sangat menyedihkan ya. Lagi-lagi mereka menganggap bahwa ini biasa terjadi loh. Ini persoalan rumah tangga, bukan persoalan publik. Dia lupa bahwa dia pejabat publik. Satu di antara mereka. Nah, bahwa persoalan rumah tangga itu menjadi persoalan dia sebagai pejabat publik. Tidak bisa dilepaskan. Karena itu tadi di dalam etiknya ada perilaku baik. Perilaku baik itu bukan hanya perilaku dia kepada publik dan pekerjaannya, tapi kepada rumah tangganya juga, kepada keluarganya juga, tetangganya juga. Nah, jadi inilah hari-hari yang kita sesalkan bahwa agak sulit menjerat, katakanlah menjerat ya, kita lebih ringan akhirnya mengingatkan, menjerat pejabat publik ini terhadap perilaku pelanggaran etik. Nah ini karena mereka selalu membawa ranah itu kembali ke ranah domestik. Bahwa ini bukan pelanggaran etika tapi ini masalah rumah tangga. Nggak bisa. Privacy yang artinya. Ya, ini tidak bisa. Karena walau bagaimanapun perbuatan-perbuatan ini itu tidak terlepas dari keberadaannya sebagai pejabat publik. Nah ini yang kita soroti. Kemudian kalau public distrust tidak membayar pajak, kejadian Sambo misalnya, banyak kali kemudian kita lihat di jalanan orang tak lagi patuh pada lalu lintas. Orang tak lagi patuh pada hukum-hukum yang sebenarnya memang itu harus dipatuhi. Karena ya polisi saja, kepala polisinya saja melanggar hukum, berbuat kriminal. Kan ini menurunnya kepercayaan publik terhadap pihak keamanan, dalam hal ini pihak Polri. Nah inilah yang sebenarnya harus kita sepakatan bersama bahwa etika didepankan. Karena hukum seberat apapun itu jeratnya tetap dilanggar. Baik. Semua orang tahu narkoba itu hukumannya sangat berat, tapi tetap makin banyak bandar. Tetap makin banyak pemakainya. Di kampung-kampung juga kita lebih agak lari sedikit, lebih sulit mencari gas ketika hari Rabu daripada mencari narkoba. Setuju. Karena Rabu tuh giliran gas masuk ya. Maaf nih perempuan selalu ininya ke sana daripada itu. Ini apa yang terjadi ini? Jadi memang harus etika yang dikedepankan. Pelajaran-pelajaran tentang itu, pelatihan-pelatihan bimbingan tentang etika, apalagi pada pejabat publik, ini harus dibuat sesering mungkin, atau kita teruslah melatih diri ya. Kalau kita ingin jadi pejabat, pantaskan dulu diri kita, patutkan dulu diri kita. Bagaimana, apakah pendidikanku cukup untuk itu?
Pengetahuanku cukup untuk itu. Baik Kak Des, kalau kita kaitkan terhadap mungkin dari kesimpulan saya atas apa yang Kakak utarakan tadi adalah perilaku pejabat publik akan berdampak juga terhadap suatu kebijakan ataupun penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Iya, pasti, itu pasti. Karena publik itu kan namanya, publik itu di belakang selalu ada figure, contoh, pedoman, sosok. Jadi kalau kita berperilaku tidak baik, ya orang ngapain aku percaya ke kamu? Kamu aja perlakuannya seperti itu. Dan apakah kini kita kian meningkatkan untuk upaya kembali lagi untuk public trust ini? Sudah sejauh mana Anda melihat terhadap peranan-peranan dari berbagai pihak? Ada ya, misalnya Polri, dia memang dengan tagline-nya presisi, memang kita lihat ada banyak kemudian perbaikan-perbaikan. Saya beberapa kali mengurus hal-hal yang namanya dokumen resmi itu cepat. Baik. Cepat dan gampang sekali ya. Itu dari sisi itu. Tapi saya lebih kepada pejabat publik secara personal. Personal. Nah, personal itu memang harus kembalilah balik kepada diri, apakah aku pantas berada di sini. Kalau belum pantas, sudah terlanjur tak pantas, mulailah memantaskan diri. Sudah terlanjur menjadi pejabat publik, berlaku tak pantas, ayolah kita perbaiki diri, kita sama-sama memantaskan diri. Tidak ada manusia yang sempurna sebenarnya. Dan tentunya tidak mengabaikan etika tadi. Ya, tidak ada manusia yang sempurna, tapi menjadi pejabat publik harus sempurna. Setidaknya tampil di depan umum, di publik dia harus sempurna. Baik, saya beralih ke Bang Farid. Tadi kalau kita kaitkan terhadap pernyataan ataupun ulasan saya, apakah perilaku pejabat publik ini akan berdampak suatu kebijakan atau regulasi hingga penyelenggaraan pemerintahan tersebut? Kalau kata Kak Des tadi iya, bagaimana dengan Anda? Saya saat bertugas sebagai pengawas hakim, lalu banyak sekali laporan masyarakat terkait dengan perilaku privat hakim, urusannya dengan ruang domestik. Dan ditanya oleh teman-teman jurnalis, Pak Farid, apa sih hubungan antara sanksi yang dijatuhkan sampai pada pemberhentian dengan perilaku hakim yang urusannya dengan anak dan keluarganya? Setuju. Tadi sebenarnya saya ingin mengkonstruksikan itu secara sederhana, relevansi antara perilaku ruang privat dengan ruang publik. Bagi seorang pejabat publik yang punya keluarga, maka sebenarnya dapur dari urusan-urusan publik itu bersumber dari ruang privat. Jadi kalau mengurus rumah tangga, mengurus anak, mengurus istri, sudah penuh dengan kekerasan verbal misalnya, sudah tidak amanah sebagai seorang ayah atau seorang ibu, atau kemudian juga tidak menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana sepatutnya menjadi orang tua yang baik, maka itu sebenarnya akan bergeser ke wilayah ruang publik. Jadi ketika ruang privat diabaikan, maka dapat dipastikan ruang publik juga dipastikan rusak gitu. Jadi kalau pertanyaannya itu kan urusan domestik, itu kan urusan privat, itu kan urusan keluarga. Masalahnya keluarga ini sumber energi. Satu, yang kedua, bagaimana mungkin mengurus ruang publik? Bagaimana mungkin mengurus pelayanan publik, pelayanan privat di rumah saja sudah bermasalah. Jadi pejabat publik itu memang rumit ya, nggak mudah memang. Apalagi kalau sudah tertanam pikirannya menjadi orang biasa. Ngurus pembagian gajinya itu suatu ketika sangat mungkin diurus oleh publik, karena gajinya dari publik. Perilaku anaknya diurus oleh publik. Coba lihat kemarin misalnya ketika terlepas foto itu benar apa tidak, anak Sambo dianggap pesta mewah, anak Sekda pesta mewah. Itu kan sebenarnya kan domestik ya, ruang privat ya, ruang keluarga. Tapi persoalannya orang nanya, itu kan uang saya. Baik. Atau sebaliknya, kalau ada pejabat yang menelantarkan anak istri, lo uang saya yang harusnya sudah masuk dalam struktur penggajian itu kok tidak diperuntukkan untuk keluarga dan istri, kira-kira gitu. Tapi intinya bahwa ruang privat, ruang publik, urusan etis keluarga itu berkait dengan kebijakan-kebijakan publik. Karena tidak akan mungkin ada kebijakan publik yang baik kalau tidak didahului dengan ruang privat yang baik. Kira-kira begitu. Saya ajak kembali pemirsa untuk terkait melakukan satu pembicaraan terhadap hukum. Dan saya ada satu pernyataan, beberapa penyebab pejabat publik melakukan pelanggaran etika. Pertama, yakni hukum yang diberikan kepada para pelanggar etika ini masih tergolong ringan dibandingkan dengan manfaat yang dia rasakan. Bagaimana tanggapan Anda? Singkat dan padat. Sebenarnya begini, hukum ya hukum, etika ya etika. Jadi dia sebenarnya terpisah.
pada konteks ini mungkin publik juga harus kita berikan pemahaman hukum dan etika terpisah pada konteks pemberian sanksi. Walaupun sebenarnya begini, dalam konteks pemberian sanksi etika, ketika Sambo diberhentikan, maka karirnya sebagai pejabat Polri itu selesai. Secara perdata mati. Nggak akan ada lagi jabatan-jabatan yang mungkin beliau dapatkan. Sehingga dari sisi etika, pemberhentian itu adalah sanksi yang paling berat. Dan itu kalau boleh disebutkan ya, itu keterpurukan yang luar biasa. Lalu dalam konteks hukum, nah ini sebenarnya mungkin agak panjang nanti, tapi saya ingin katakan begini, karena saya juga pertama memang mengajar di Fakultas Hukum, lalu kemudian juga bertugas mengawasi para hakim selama 5 tahun. Sebenarnya begini, publik kita seringkali kemudian terdistorsi dengan pemberitaan media dalam kaitan sanksi berat ringan. Padahal harusnya ukurannya adalah putusan. Jadi sebelum saya mengomentari putusan hakim, maka sebaiknya saya membaca putusan itu dulu. Apa yang menyebabkan memberatkan, meringankan. Nah, kadangkala publik kan tidak membaca itu, dia hanya di ujung. Seumur hidup. Padahal sebenarnya pada konteks yang sama, antara hukuman mati seumur hidup ya sama-sama mati. Karena seumur hidup sampai mati toh. Kira-kira kalau sisi berat ringannya ya. Baik, Bang Farid. Itu tadi perspektif dari seorang anggota Komisi Yudisial, Bang Farid. Dan lantas untuk menjadi penutup perbincangan kita pada sore hari ini, dengan pertanyaan yang sama juga, hukum yang diberikan pada para pelanggar etika masih tergolong ringan dibandingkan dengan manfaat yang dirasakan. Dari Kak Des, singkat dan padat untuk menutup perjumpaan kita. Ya, seringan apapun hukuman etika itu sanksinya sosial. Jadi tidak ada hukuman etika yang ringan. Karena sebetulnya kembali kepada orang yang kena hukum itu. Jadi karena itu hukum sosial itu dia nggak ada lagi wajahnya ke masyarakat karena kena sanksi sosial. Jadi jangan katakan bahwa hukuman etika itu ringan. Karena hukuman etika lah yang paling berat. Karena dia melanggar. Kalau punya sikap nilai etis ya. Kalau dia memiliki nilai etis yang cukup baik. Jadi itu pun harusnya yang paling utama dia hindari adalah hukum etika. Baik, terima kasih. Dan mungkin saya juga akan memadatkan konklusi kita bahwa pelanggaran etika belum tentu melanggar hukum, tetapi orang yang melanggar hukum sudah pasti melanggar etika. Hukuman yang baik adalah hukum yang tidak mengabaikan etika itu sendiri. Dan demikian pemirsa, Kupas Tuntas hari ini dalam segmen Sumber Menyapa edisi Senin 21 Agustus 2023. Dan kita ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dari kedua narasumber yang sangat kompeten dan juga hebat untuk memberikan perspektif luas terhadap etika hukum pejabat publik pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Farid dan juga Kak Des dan juga Anda pemirsa. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya dengan menghadirkan tema dan narasumber yang hebat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.